Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saida Duru, asal sekolah UPTD SMP Negeri 2 Kalabahi. Saya adalah peserta pelatihan BCKS Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, angkatan pertama, kelas pertama tahun 2025. Saya akan memaparkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan berdasarkan kasus 4. Itu saya akan membaca kasusnya. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya kembali. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru perpustakaan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Pertanyaan dari penugasan ini adalah, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kasus 4 ini, saya menggunakan 9 langkah, analisis 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah yang pertama, dari pertanyaannya, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus 4 adalah nilai kejujuran dan nilai keadilan, yaitu mengembalikan dompet kepada pemiliknya, berlawanan dengan kesetiaan terhadap sahabat, yaitu menutupi perbuatan Rara demi hubungan persahabatan. Pertanyaan pada langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yang terlibat dalam situasi kasus 4 ini adalah si Tari sebagai saksi dan sahabat Rara, Rara yang menemukan dompet dan mengambilnya, Nina pemilik dompet tersebut, dan yang keempat adalah Ibu Sri, yaitu guru perpustakaan. Langkah yang ketiga, pertanyaannya, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Nah, di sini saya melihat bahwa fakta-fakta yang relevan dalam kasus ini adalah, yang pertama, dompet milik Nina hilang di perpustakaan. Yang kedua, Tari melihat Rara memasuki dompet ke dalam tasnya. Fakta yang ketiga, yaitu Ibu Sri mengumumkannya tentang kehilangan dompetnya Nina. Yang keempat adalah Tari adalah sahabatnya Rara. Pertanyaan untuk langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Di sini saya melihat pengujian benar atau salah yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, tes legalitas, yaitu mengambil dompet adalah perbuatan yang salah menurut aturan sekolah dan hukum yang berlaku. Yang kedua, tes publikasi. Jika orang lain dan Tari diam saja,
maka kejujuran Tari patut dipertanyakan. Yang ketiga, tes panutan. Jika guru atau orang tua di posisi Tari, maka mereka pasti akan mengembalikan dompet tersebut. Untuk pertanyaan langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Pengujian paradigma benar lawan yang benar yang dapat dilakukan adalah kebenaran lawan kesetiaan. Ini adalah jujur melapor atau setia pada kawan. Yang kedua, individu lawan kelompok. Di sini adalah kepentingan Rara atau keadilan bagi Nina dan warga sekolah. Pertanyaan yang keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Nah, di sini saya melihat bahwa prinsip resolusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, prinsip berbasis aturan atau rules-based thinking, yaitu dompet harus dikembalikan karena itu adalah aturan moral yang sangat jelas. Yang kedua, prinsip berbasis kepedulian, yaitu pemikiran berbasis perawatan adalah jika Tari di posisi Nina, pasti dia ingin dompetnya dikembalikan. Pertanyaan untuk langkah ketujuh adalah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan. Opsi yang bisa dilakukan adalah Tari bisa menegur Rara secara pribadi agar Rara sendiri yang mengembalikan dompet ke Nina atau ke Ibu Sri, sehingga masalah selesai tanpa merusak pertemanan. Pertanyaan untuk langkah ke-8. Apa keputusan akhir yang Ibu Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Keputusan akhir yang saya ambil adalah saya akan meminta Rara untuk mengembalikan dompet Nina. Jika Rara menolak, maka saya akan melaporkan kepada Ibu Sri untuk menjaga nilai kejujuran dan keadilan. Pertanyaan untuk langkah ke-9, pelajaran apa yang Ibu atau Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Ibu Bapak di kemudian hari. Pelajaran yang saya dapatkan dalam pengambilan keputusan ini adalah saya belajar menjaga integritas itu lebih penting daripada saya menjaga kenyamanan saat itu. Keputusan yang benar memang terasa lebih berat di awal, tapi akan membangun kepercayaan dan menjadi contoh teladan. Ke depan, saya akan mempertimbangkan nilai kejujuran dan keberanian dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih. Demikian analisis dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.